Data dari UNESCO menyebutkan minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Literasi masyarakat Indonesia ini terus ditingkatkan. Di zaman sekarang ini rasanya sudah tidak cukup dengan hanya literasi dasar, yaitu kalau kita tahu dulu calistung baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Maharani Dea, seorang pengamat sosial ONJ yang kali ini akan membahas tentang minimnya literasi pada pemuda di Indonesia. Minimnya literasi di kalangan pemuda Indonesia saat ini merupakan gejala sosial yang tidak bisa dipandang sebagai persoalan individual semata, melainkan harus dimaknai sebagai hasil dari dinamika struktural, kultural, dan juga historis dalam masyarakat. Pemuda dipandang sebagai kelompok sosial yang berada dalam masa transisi dari ketergantungan menuju kemandirian, yang pada tahap ini sangat rentan terhadap berbagai pengaruh lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan juga budaya. Oleh karena itu, rendahnya minat dan kemampuan literasi pemuda dapat dilihat sebagai manifestasi dari hubungan yang timpang antara struktur sosial dan proses pembentukan identitas pemuda. Secara empiris, berbagai data menunjukkan bahwa tingkat literasi di Indonesia saat ini masih berada pada level yang mengkhawatirkan, terutama di kalangan generasi muda. Menurut laporan PISA atau Program for International Student Assessment yang dirilis oleh OECD tahun 2022, Indonesia berada di posisi ke-62 dari 70 negara dalam aspek literasi membaca. Artinya, mayoritas siswa di Indonesia mengalami kesulitan memahami informasi dalam bentuk teks yang kompleks, termasuk kemampuan untuk menarik sebuah kesimpulan, memahami makna tersirat, dan juga menganalisis argumen. Padahal kemampuan tersebut sangat penting dalam membentuk pemuda yang memiliki daya pikir kritis dan mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial politik. Rendahnya kemampuan ini juga diperkuat oleh data dari UNESCO yang menyebutkan bahwa indeks minat baca di Indonesia hanya berada di angka sekitar 0,001%, yang berarti bahwa dari setiap 1.000 orang hanya 1 orang yang memiliki minat baca yang tinggi. Jadi, jika dilihat lebih jauh lagi, persoalan literasi pemuda ini tidak bisa dilepaskan dari pengaruh budaya populer dan juga digitalisasi yang masif. Di era media sosial dan konten digital yang serba cepat dan instan saat ini, pemuda lebih banyak mengonsumsi informasi dalam bentuk visual dan audio yang singkat, sensasional, dan juga seringkali bersifat dangkal. Platform seperti TikTok, Instagram, dan juga YouTube telah mengubah pola konsumsi informasi pemuda dari yang semulanya berbasis teks dan refleksi menjadi berbasis visualisasi dan hiburan. Menurut survei We Are Social and Hood Site tahun 2023, rata-rata waktu yang dihabiskan oleh pengguna internet Indonesia yang mayoritasnya adalah pemuda untuk mengakses media sosial adalah sekitar 3 jam 18 menit per hari. Angka ini jauh melebihi waktu yang digunakan untuk membaca buku atau jurnal ilmiah. Hal ini juga menunjukkan adanya pergeseran budaya dari masyarakat membaca menjadi masyarakat menonton, atau bahkan masyarakat men-scroll yang berdampak langsung pada kemampuan berpikir kritis dan analitis seorang anak muda.
Dari perspektif teori reproduksi sosial yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu, rendahnya literasi di kalangan pemuda juga dapat dijelaskan melalui konsep modal budaya. Bourdieu menjelaskan bahwa keluarga dengan tingkat pendidikan dan akses budaya yang tinggi cenderung mampu mentransmisikan modal budaya tersebut kepada anak-anak mereka. Lalu sebaliknya, keluarga dengan latar belakang ekonomi dan pendidikan rendah akan mewariskan keterbatasan dalam akses pengetahuan yang pada akhirnya memperlebar kesenjangan sosial. Di Indonesia, ketimpangan ini terjadi dengan sangat nyata. Berdasarkan data BPS tahun 2023, hanya sekitar 12% rumah tangga di pedesaan yang memiliki akses terhadap perpustakaan atau toko buku dalam radius 5 km. Di sisi lain, fasilitas pendidikan di daerah perkotaan pun tidak sepenuhnya mendukung literasi kritis karena lebih fokus pada pencapaian nilai dan juga kompetisi akademis. Dari sudut pandang teori identitas sosial, pemuda sebagai kelompok yang sedang mencari jati diri sangat rentan terpengaruh oleh nilai-nilai dominan di masyarakat. Budaya konsumerisme, pencitraan di media sosial, dan juga obsesi terhadap popularitas menggeser makna kesuksesan dari intelektualitas menjadi daya tarik visual. Akibatnya, membaca buku tidak lagi dianggap sebagai aktivitas yang keren atau relevan. Padahal dalam pembangunan jati diri pemuda, kemampuan literasi ini sangat penting untuk membentuk narasi diri yang kuat, berdaya, dan juga berkesadaran sosial. Minimnya literasi bukan hanya melemahkan kapabilitas individual pemuda, tetapi juga mempersempit ruang-ruang demokrasi karena partisipasi kritis dalam wacana publik menuntut kemampuan membaca, menafsirkan, dan juga menanggapi berbagai persoalan sosial secara argumentatif. Namun, dari hal-hal tersebut, tidak semua kondisi literasi pemuda di Indonesia bersifat stagnan atau memburuk. Munculnya berbagai komunitas literasi independen di berbagai daerah menunjukkan adanya upaya resistensi terhadap arus utama budaya digital yang dangkal. Misalnya, komunitas rumah baca Hos Cokro Aminoto di Surabaya, Forum Lingkar Pena, hingga gerakan literasi sekolah yang diinisiasi oleh Kemendibutristek menunjukkan bahwa pemuda masih memiliki semangat untuk membangun budaya membaca dan juga menulis. Di beberapa kota seperti Yogyakarta, Malang, dan juga Makassar, banyak ruang kreatif yang memadukan literasi dengan kegiatan seni, diskusi film, hingga bedah buku sebagai strategi untuk menghidupkan semangat intelektual di kalangan pemuda. Lalu kesimpulan yang kita dapatkan adalah rendahnya literasi di kalangan pemuda Indonesia ini merupakan gejala sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural, kultural, dan juga teknologi. Dalam perspektif sosiologi kepemudaan, literasi bukan sekadar soal kemampuan membaca, tetapi juga menyangkut proses sosialisasi, konstruksi identitas, dan juga distribusi modal budaya yang tidak merata. Untuk mengatasi persoalan ini diperlukan pendekatan yang holistik seperti pendidikan yang membebaskan dan partisipatif, kebijakan yang menjamin akses literasi merata di seluruh wilayah, serta dorongan kultural untuk membentuk literasi sebagai gaya hidup yang keren, relevan, dan juga bermakna bagi pemuda. Dengan hal-hal tersebut, pemuda Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang tidak hanya berdaya secara sosial, tetapi juga tajam dalam berpikir dan bertindak dalam menghadapi tantangan zaman pada saat ini. Sekian penjelasan analisis saya terhadap dengan minimnya literasi pada pemuda di Indonesia saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.